Hai semuanya, di video ini kita akan belajar tentang use effect. Use effect adalah sebuah hooks dari React.js yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah side effect seperti life cycle method di kelas komponen. Seperti yang teman-teman tahu bahwa functional komponen tidak memiliki life cycle method seperti kelas komponen. Nah, jadi dengan use effect ini memungkinkan si functional komponen ini memiliki side effect seperti life cycle method di kelas komponen. Nah, untuk menggunakan use effect ini, yang pertama kita harus mengimport terlebih dahulu dari React-nya, use effect. Nah, di sini saya akan contohkan, saya pakai atau menggunakan aplikasi yang di video sebelumnya, which is yang Counter. Nah, untuk menggunakan use effect yang pertama kita harus mengimport terlebih dahulu dari React-nya dan di sini saya akan coba mensimulasikan bagaimana membuat side effect ketika komponen kita di-mounting ke dalam komponen. Misalnya di sini komponen div mount. Oke. Nah, untuk menggunakan side effect ini, dia adalah sebuah function, jadi kita bisa langsung invoke, di mana use effect ini memiliki atau menerima dua argumen atau dua parameter. Argumen yang pertama dia berupa sebuah callback atau function, dan argumen yang kedua adalah sebuah array, which is ini untuk menyimpan dependensi kita. Nanti untuk bagian dependensi saya akan jelaskan di bagian selanjutnya. Dan untuk membuat sebuah komponen bitmon atau side effect seperti komponen bitmon di kelas komponen, teman-teman cukup seperti ini. Oke, kita akan konsol misalkan log di sini equivalent komponen bitmon. Oke, di mana side effect ini nanti akan dijalankan sekali saja ketika komponennya di-mounting. Sekarang kita akan coba lihat, misalnya kita akan masuk ke bagian konsolnya. Oke, kita bersihkan dulu. Kita akan refresh lagi aplikasinya. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa si bagian effect ini dia otomatis dijalankan ketika komponennya di-mounting. Oke. Dan ketika ada perubahan state harusnya side effect-nya tidak terpanggil. Jadi dia benar-benar terpanggilnya ketika komponennya di-mounting ke DOM. Jadi ini bisa dikatakan atau equivalent dengan komponen bitmon di kelas komponen. Jadi untuk menggunakannya teman-teman import si use effect-nya, lalu use effect ini menerima dua parameter, which is parameter pertama berupa function, lalu di sini parameter kedua berupa array untuk menyimpan dependensinya. Dan di sini teman-teman bisa melakukan logik apapun. Misalnya logiknya untuk nge-fetch ke API atau yang lain-lain. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, untuk komponen untuk side effect yang pertama atau kita memimik komponen bitmon cukup seperti itu. Sekarang kita akan coba memimik komponen update di mana misalnya ketika ada perubahan state di functional komponen, baik itu state ataupun props di functional komponen, si side effect ini bakalan otomatis dijalankan seperti komponen bitmon di kelas komponen. Sekarang seperti komponen update di kelas komponen dit update. Oke, untuk mensimulasikannya kita masih menggunakan side effect. Ingat, side effect ini sebuah function di mana dia menerima dua parameter. Parameter pertama berupa callback dan yang kedua adalah berupa array of dependency atau dependensinya. Nah, di sini saya akan melakukan konsol lagi untuk mensimulasikannya. Equivalent komponen bit update. Oke. Nah, nanti untuk bagian komponen update ini, teman-teman tinggal masukkan data apa aja yang mau teman-teman watch. Misalnya kita mau nge-watch nih
state counter, misalnya state user, kita tinggal masukkan aja ke bagian dependensinya. Nanti setiap counter ini ada perubahan, maka dengan otomatis side effect yang ini bakalan dijalankan. Sekarang kita bakalan lihat lagi di bagian konsol. Di sini by default dia bakalan terpanggil ketika komponennya pertama kali di-mounting. Kita akan bersihkan dulu. Dan ketika ada perubahan di bagian state counternya, kalau teman-teman lihat, maka side effect yang ini akan otomatis dijalankan. Jadi teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa lihat di bagian konsolnya nih terpanggil 10 kali. Karena perubahannya ada 10 kali. Nah, jadi seperti ini untuk membuat sebuah atau memimik sebuah komponen did update di functional komponen seperti komponen did update di class komponen. Jadi teman-teman tinggal masukkan dependensi atau state apa aja yang mau teman-teman watch. Dan dependensinya ini bisa banyak, misalnya teman-teman tinggal pisahkan pakai dengan koma. Misalnya di sini kita punya state users. Kita juga mau nge-watch nih kalau ada data yang berubah di variable users ini atau di state users ini, kita tinggal masukkan aja untuk di bagian dependensinya seperti itu. Oke, kita akan bersihkan lagi. Oke, yang ketiga kita akan coba nge-mimic bagaimana komponen will unknown di kelas komponen itu bekerja di functional komponen menggunakan hook effect. Untuk mensimulasikannya, saya akan membuat sebuah komponen baru. Misalnya saya kasih nama form. Form ini kita akan buat menggunakan functional komponen. Oke, kita akan langsung return. Misalnya yang kita return langsung tag h2 aja. Karena form komponen. Oke, selanjutnya form komponen ini kita akan print di bagian sini. Oke. Kita akan kasih line dipakai HR. Sorry. Kita akan kasih line. Nah, selanjutnya kita sudah melihat komponen atau form komponennya di bagian aplikasi atau di browser kita. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah saya akan punya toggle. Jadi misalkan ada tombol nanti yang men-trigger komponen ini di-render ke DOM dan juga dihapus ke DOM. Saya butuh yang namanya state. Kita akan copy dulu di sini, misalkan is form. Kita kasih nama di sini untuk setternya, saya kasih nama set is form. Lalu untuk default value-nya saya kasih false aja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan conditional rendering berdasarkan state yang is form-nya itu. Jadi kalau is form-nya true, kita akan merender bagian komponen formnya ini. Sekarang karena dia false, oke, dia tidak muncul. Kalau saya rubah jadi true, dia akan muncul. Kita akan balikin lagi ke false. Oke, untuk men-triggernya kita butuh sebuah button di sini. Oke, button di sini toggle form. Ini akan ada event misalnya on click. Oke. Di sini kita akan langsung panggil bagian setternya, which is yang set is form-nya. Saya akan kasih, karena dia toggle, kasih negasi, jadi is form. Jadi kalau dia true, jadi false. Kalau dia false, jadi true. Oke, cukup seperti ini. Kalau teman-teman lihat, kalau kita klik, muncul, hilang. Oke, ini udah berhasil untuk bagian toggle-nya. Sekarang kita akan coba simulasikan bagaimana mensimulasikan komponen will unknown di functional komponen. Kita akan menggunakan use effect lagi. Use effect, kita invoke, dia menerima dua argumen, which is yang pertama function, yang kedua adalah array of dependency. Nah, di sini perbedaannya adalah untuk mensimulasikan, kasih komen dulu, use atau komponen did atau will unknown. Nah, untuk mensimulasikan komponen will unknown di functional komponen menggunakan use effect, perbedaannya dengan komponen didmon dan juga did update, teman-teman harus mereturn sebuah function.
Nanti untuk logiknya teman-teman bisa letakkan di sini. Nah, di sini saya akan coba konsol aja, misalkan equivalent komponen will unknown. Oke. Sekarang kalau kita lihat komponen will unknown-nya belum terlihat di konsol. Di sini komponen didmon dan juga komponen didupdate. Kalau saya bersihkan, ketika formnya ini dirender ke dalam DOM, nah komponen will unknown-nya masih belum dijalankan, atau side effect-nya ini belum dijalankan. Nah, tapi ketika kita klik lagi komponennya, kalau diklik lagi dia bakalan dihapuskan dari DOM, dan dengan otomatis side effect yang ini akan dijalankan. Jadi teman-teman cukup mereturn sebuah fungsi di bagian parameter pertamanya atau argumen pertamanya, dan letakkan logic teman-teman di bagian fungsinya tersebut. Jadi itu untuk mensimulasikan komponen will unknown di functional component menggunakan use effect. Jadi kita sudah belajar bagaimana mensimulasikan komponen didmon, komponen didupdate, dan juga komponen will unknown di functional component. Itu dia tentang use effect.